Halo pemirsa, senang sekali saya Tasya Felder bisa hadir kembali menjumpai Anda di Bincang Virtual, sebuah program yang mengangkat mengenai topik dan isu terkini dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan tentunya topik kita kali ini adalah mengenai second wave di Indonesia. Nah, saya akan membahas hal ini dengan narasumber-narasumber saya, tetapi jika Anda belum tahu saat ini Indonesia jumlah penduduk dengan positif COVID-19 sudah menyentuh angka 50.000 lebih dengan pertambahan angka positif COVID per harinya ini juga sudah 1.000 lebih. Sementara itu Indonesia juga disebutkan sebagai negara dengan level yang masuk sebagai negara paling beresiko mengalami second wave bersama dengan 14 negara lain di dunia. Nanti kita akan bahas bagaimana kesiapan Indonesia dan juga antisipasinya menghadapi second wave COVID-19 dengan narasumber-narasumber kita, tetapi saya akan ajak Anda untuk melihat tayangan yang berikut ini. Potensi bahaya gelombang 2 atau second wave wabah corona COVID-19 mengancam Indonesia. Hasil studi dan riset menyebut Indonesia masuk dalam level negara paling beresiko mengalami bahaya second wave bersama 14 negara lain di dunia seperti India dan Swedia. Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dan tumpang tindih, serta penerapan yang tidak tegas dan tidak sinergis, dinilai bisa menyebabkan munculnya gelombang kedua atau second wave virus corona di Indonesia. Ada pula faktor lain pemicu gelombang kedua adalah pengelolaan kebijakan dan aturan yang parsial. Misalnya, kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang hanya diberlakukan di beberapa daerah. Apalagi jika tidak ada aturan ketat, hilir mudik warga di perbatasan. Padahal kita tahu pandemi telah memukul berbagai sektor kehidupan. Saat dunia belum pulih sepenuhnya dan jumlah pertambahan kasus positif juga masih tinggi, serta diperparah dengan belum adanya obat maupun vaksin untuk COVID-19 ini, membuat dampak terjadinya gelombang kedua tak bisa dibayangkan, terutama terhadap ketersediaan tenaga kesehatan dan alat atau sarana kesehatan yang dibutuhkan. Lalu siapkah Indonesia menghadapi adanya kemungkinan gelombang kedua COVID-19? Bagaimana agar kita bisa mengantisipasinya? Simak ulasan para ahli selengkapnya sesaat lagi. Ya, dan pemirsa, saat ini sudah hadir bersama saya narasumber saya. Ada Ibu Sondang Tiar Deborah Tampu Bolon, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Bu Sondang. Halo, selamat malam Mbak Tasya. Iya, dan juga ada Ketua Ahli Kesehatan Masyarakat UI, ada Bapak Hermawan Saputra. Selamat malam Pak Hermawan. Selamat malam Mbak Tasya. Ya, dan juga ada Direktur Utama Pertamedika, Bu Fatima Jan Rahmat. Selamat malam Bu Fatima. Selamat malam Bu Natasya. Iya, Bu Sondang, ini kan kita memang tahu ya bahwa angka penderita positif COVID-19 ini sudah di atas 50.000 dan terus meningkat, perharinya bahkan 1.000. Ini cukup memprihatinkan, tetapi di mana saat ini PSBB juga sudah dilonggarkan karena memang kita tidak bisa tetap berada di kondisi seperti ini ya Bu ya. Sementara ini kan tetapi yang dipertaruhkan adalah nyawa dari masyarakat Indonesia sendiri. Ya. Mengenai gelombang atau second wave dari COVID-19 ini, kami dari DPR RI sudah sebelum pelonggaran atau kebijakan transisi PSBB, kemarin kami sudah mengingatkan kepada pemerintah untuk hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan pelonggaran atau namanya kalau di DKI Jakarta adalah PSBB transisi. Karena mengingat kasus di Indonesia saat sebelum pengeluaran kelonggaran kebijakan PSBB itu masih terus bertambah, dan bertambahnya itu bukan dilakukan pemeriksaan rapid test secara massal. Nah, ketika dilakukan rapid test secara massal, itu terjadi kelonjakan yang setiap harinya adalah kasus bertambah sekitar 1.000 sampai 1.500. Dan saat ini terjadi kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 53.000 kalau saya tidak salah. Nah, hal-hal seperti ini harus sangat-sangat diperhatikan sekali oleh pemerintah, terutama dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk jangan sampai daerah-daerah yang tadinya tidak merah, akhirnya nanti bisa berubah menjadi daerah merah atau daerah rawan COVID-19 seperti di DKI Jakarta. Nah, diperparah lagi adalah
kemarin kita melihat bahwa ada beberapa demo yang dilakukan di depan gedung DPR. Nah, ini membuat sebuah klaster baru untuk penyebaran COVID-19. Nah, ini hal-hal yang semacam ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah apabila memang harus diperbolehkan untuk mengeluarkan pendapat, karena demonstrasi itu adalah salah satu bentuk masyarakat memberikan pendapat, tetapi harus dijelaskan bagaimana aturan protokol kesehatan yang yang berlaku seperti itu. Nah, kita sangat mengapresiasi bagaimana pemerintah pada saat awal-awal PSBB atau social distancing mengeluarkan berbagai macam aksi seperti misalnya membangun rumah sakit khusus untuk COVID-19 seperti di Wisma Atlet, dan juga apresiasi terhadap Kementerian BUMN yang mendedikasikan rumah sakit BUMN-nya khusus untuk menangani COVID-19 seperti kalau di Jakarta itu ada Rumah Sakit Pertamina Jaya dan Rumah Sakit RSPP Simpruk kalau tidak salah saya, betul. Yang di bawah Pertamedika. Nah, itu apresiasi sekali. Tetapi dalam hal pemerintah mengeluarkan PSBB transisi atau pelonggaran PSBB, ini harus dipersiapkan tenaga-tenaga kesehatan yang lebih mumpuni dan lebih kapasitasnya lebih banyak untuk mengantisipasi second wave ini. Nah, ini yang belum saya lihat dari pemerintah dalam hal mengeluarkan kesiapan ini. Kalau beberapa kali saya diundang oleh Ibu Tasya dalam bincang virtual, sebenarnya kami dari DPR itu tidak meminta kepada pemerintah mana yang lebih duluan diselamatkan, ekonomi atau kesehatan masyarakat. Itu memang harus sejalan seimbang. Tetapi jangan mengorbankan nyawa 260 juta masyarakat Indonesia dengan pengambilan kebijakan yang tidak wise, karena memang datanya yang diberikan pada saat itu adalah tidak menggambarkan sampel secara umum dari masyarakat Indonesia 260 juta. Mungkin itu dulu pertama dari saya, Bu Tasya. Baik, dan pemirsa, saya nanti akan menanyakan sebenarnya untuk pembuatan kebijakan itu apa saja yang dipertimbangkan sebaiknya. Nanti kita akan bahas ini lebih jauh, tetapi kita harus break dulu sejenak. Tetaplah bersama kami, Bincang Virtual akan kembali sesaat lagi.